Shalom teman-teman Permata. Nah, untuk teman-teman Permata yang ada di Bandar Lampung ataupun teman-teman Permata yang saat ini berada di kampung, yang sudah berada di kampung halaman, apa kabarnya hari ini? Tentu luar biasa baik ya kan? Karena kasih Tuhan benar-benar melimpah buat kita meskipun di tengah pandemik sekarang ini. Saya percaya mungkin teman-teman yang ada teman-teman Permata sekalian merindukan untuk berkumpul bersama, memuji Tuhan bersama, dan melakukan PA atau KMP bersama. Tapi ada halangan yang harus memisahkan kita teman-teman, ada halangan yang harus membuat kita menjaga jarak. Tapi saya percaya teman-teman semua, teman-teman Permata meyakini bahwa ini akan semua berakhir dan berkat Tuhan akan melimpah untuk kita. Maka dari itu, sebelum kita memulai PA kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia yang masih boleh kami terima hingga pada malam hari ini. Tuhan Yesus, Engkau melihat kami semua anak-anak Permata dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami juga akan memulai PA kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan yang memberkati PA ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, supaya apapun firman yang boleh kami terima Tuhan, dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan PA kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkenan atas kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, melalui nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, aku sapa sekali lagi. Shalom teman-teman Permata. Shalom. Oke, saya percaya teman-teman semua di sini pasti sedang merasa bersyukur pasti. Amin. Amin. Kita harus bersyukur atas apapun yang kita terima pada saat ini, dan kita pun harus bersyukur untuk apa yang boleh kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita mau angkat pujian kita, ku naikkan syukurku. Kasih yang menangguhkanku
Mungkin teman-teman sering merasa kecewa dengan Tuhan, sering merasa kecewa karena doa kita tidak dijawab, ketika kehendak kita tidak terjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Saya mau bilang sama teman-teman, ketika kita menaruh harapan kita pada Tuhan, ketika Tuhan menjadi pemimpin dalam hidup kita, maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Saya ada satu ayat Alkitab dari Mazmur 62 ayat 5, dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Oke, sebelum kita memasuki firman kita mau angkat pujian kita, mengejar hadir-Mu. Shalom Permata, apa kabar? Semoga di dalam pandemi 19 ini Permata tetap semangat walaupun terbatas dengan pergerakan, tapi tetap semangat berkarya dari rumah. Pada malam hari ini kita bertemu di dalam PA Permata Sabtu 9 Mei 2020, di mana tema yang sampai pada kita yaitu Tuhan memimpin dalam iman. Untuk itu, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih Bapa. Kasih setia Tuhan menemani kehidupan kami, terkhusus anak permata kami. Saat ini Bapa, kami mau duduk diam
mau mendengarkan firman Tuhan yang akan kami sampaikan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan, dan juga untuk hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, Tuhan memampukan dengan mengurapinya agar kebenaran firman Tuhan dapat disampaikan. Terima kasih Bapa, ini kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Permata yang kami sayangi, yang dikasihi Tuhan, dalam PA kita minggu ini, nats kita adalah diambil dari Ibrani 12 ayat 2-3, di mana pada pengharapan itu memampukan kita menghargai hidup dan melepaskan kita dari keputusasaan, apalagi di dalam bunuh diri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu cerita. Ada anak kecil yang bernama Hope dengan ibunya. Ibunya memberikan satu kotak puzzle, yang mana puzzle ini ketika dirangkai akan menjadi seekor panda kesukaan si Hope ini. Saking gembiranya, si Hope ini langsung saja menyusun potongan atau kepingan-kepingan puzzle tersebut. Namun apa yang terjadi? Ibunya yang di sampingnya yang mau untuk mengajari itu nggak didengarkannya. Begitu cepat dia menyusun, dan ternyata dia selesai, gambar panda nggak ada. Yang ada adalah gambar yang tidak keruan bentuknya. Kemudian dia marah kepada ibunya. Dia bilang, "Ibu membohong, mana ada panda kesukaanku." Dan ibunya dengan sabar menghancurkan kembali potongan-potongan puzzle itu dan mengajari si Hope untuk menyusun satu persatu. Dan Hope pun menurut apa kata ibunya. Apa yang terjadi? Ketika setelah selesai, maka gambar ataupun sebuah foto dari puzzle itu menggambarkan seekor panda kecil yang mungil, yang menyenangkan hati si Hope. Dan dia berteriak, "Aku sayang ibu, aku sayang ibu," karena keinginannya terjadi. Ya, permata yang kami kasihi, cerita puzzle ini sama dengan kehidupan kita, di mana puzzle ini adalah dinamika kehidupan kita. Ada suka, ada duka, ada masalah. Si Hope ini adalah kita sendiri, dan si ibu itu adalah Tuhan. Dan bagaimana kita? Apakah kita mau berhasil untuk bisa menggambarkan kehidupan kita yang manis? Tentu saja ada syaratnya. Permata yang kami kasihi, nats Alkitab kita dari Ibrani 12 ayat 2-3, kami akan membacakannya kepada kita. Kalau kita punya Alkitab di rumah, mari kita baca bersama-sama. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Permata yang kami kasihi, kitab Ibrani ini penulisnya tidak disebutkan. Namun kitab Ibrani ini ditujukan kepada jemaat Kristen Yahudi yang sedang dalam penganiayaan dari pemerintah Roma, yang terkenal kejam, dan pastinya mereka dalam keadaan keputusasaan. Penulis berusaha untuk menguatkan iman mereka yang sedang di dalam penderitaan, mengingatkan iman mereka secara jelas dan untuk bisa secara teliti bahwa Kristus itu tetap hadir di dalam penderitaan mereka. Dan perikop kita kali ini berjudul "Bertekunlah di dalam iman". Sebelum kita masuk di dalam ayat yang kedua, kita harus melihat dulu di ayat yang pertama, di mana di situ dikatakan bahwa kita wajib
mengikuti perlombaan agar memenangkan semua beban dosa. Jadi perlombaan itu adalah ujian hidup kita. Sepertinya kalau permata tidak pernah nggak mengikuti ujian, karena tanpa ujian kita tidak bisa naik kelas, tanpa ujian kita tidak bisa lulus. Maka ujian itu senang atau tidak senang harus kita lewati. Bagaimana membuat ujian itu menyenangkan? Kata Tuhan di sini adalah marilah melakukannya di dalam ayat 2. Nya itu adalah perlombaan ataupun ujian tersebut. Bagaimana kita melakukannya? Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang fokus memandang Yesus itu yang akan memimpin kita di dalam iman menuju kesempurnaan untuk melewati guncangan apapun yang menjadi ujian kita, termasuk COVID-19 ini. Mungkin kita sudah rindu sekali kongko-kongko dengan teman-teman, bergabung dalam diskusi kelompok, dan mungkin sekedar ngopi. Tetapi hal ini sekarang harus masih dibatasi. Siapakah di antara kita yang tidak pernah sedih, yang tidak pernah khawatir ataupun putus asa? Tapi kita tahu bahwa khawatir itu hanya akan merugikan diri sendiri. Khawatir itu adalah hanya salah satu kepingan daripada puzzle yang harus kita susun sedemikian rupa untuk menghasilkan kepribadian yang menyenangkan bagi diri sendiri, orang-orang di sekitar kita, orang tua, terlebih yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak bisa lepas daripada permasalahan. Kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir itu sama dengan takut, sama dengan gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum jelas. Dan manusia yang normal pasti mempunyai kekhawatiran. Tidak ada, namun di sini ada tips yang dibuat oleh Alkitab kita, yang diajarkan oleh Alkitab kita, bagaimana kita mengatasi guncangan ataupun masalah kita. Permata yang berbahagia, mereka yang tinggal dalam hadirat Tuhan dan fokus memandang Tuhan akan melihat bahwa Tuhan itu sungguh lebih besar dari masalah yang dihadapi. Namun kita nggak bisa, mata yang tertuju kepada Tuhan itu bukan mata secara jasmani, tetapi mata secara rohani. Yang artinya melihat kepada Tuhan berarti melihat melalui firman-Nya. Mari kita aminkan apa yang dikatakan tentang Yesus, perbuatannya atas umatnya yang mengandalkan Dia. Ada di situ mengandalkan Dia. Firman yang diterangi dengan Roh Kudus akan membangkitkan iman, dan iman akan membuka mata kita bisa melihat Allah bersama dengan kita dan mengatasi seluruh masalah kita. Dan ini bisa kita baca nanti di dalam Ibrani 11 ayat 6. Inilah kuncinya untuk bisa fokus kepada Yesus dan harus mencintai firman-Nya. Di dalam permasalahan kita itu jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita bilang masalah itu tidak akan, itu tidak mungkin. Sebagai manusia hidup, pasti masalah itu silih berganti datang menghampiri kita. Artinya, permasalahan yang kita hadapi itu sangat kecil bagi Tuhan untuk dapat menyelesaikannya. Kita hanya perlu bertekun, mendengarkan ajaran, mengikuti cara Yesus. Seperti cerita si Hope tadi, ketika dia mau duduk manis dengan ibunya, menyusun satu persatu kepingan puzzle itu, walaupun tidak sesuai dengan hatinya, maka hasilnya adalah baik. Dan kita juga demikian, permasalahan kita bagaikan keping-keping puzzle itu akan menjadikan kita manusia-manusia yang tangguh, yang bisa menghadapi masalah. Firman Tuhan memberikan contoh dari orang-orang yang fokus terhadap Tuhan, mengalami campur tangan Tuhan yang ajaib menghadapi persoalannya yang nampak. Kita ingat seperti Raja Daud, Elisa maupun Yosafat. Elisa tetap tenang ketika dikepung tentara kerajaan Arab. Padahal hambanya Gehazi itu sangat ketakutan. Dia takut karena apa? Karena tentara itu di depan mata jasmaninya itu sangat besar dan mereka itu sangat sedikit. Namun
Elisa menenangkan Gehazi. Dia katakan bahwa lebih besar malaikat-malaikat yang menyertai mereka daripada yang menyertai lawan mereka. Maka mata rohani Gehazi dicerikan Tuhan dan dia melihat pasukan tentara sorga dengan kereta api yang begitu banyak melindungi mereka. Secara jelas nanti bisa permata baca dari 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai 23 dan akhirnya mereka menang. Seperti juga Raja Daud yang menghadapi Goliat, sama bahwa kalau kita melihat permasalahan di depan kita itu dengan berfokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikannya. Kekhawatiran kita di dalam permata, saya tahu banget mungkin sekarang ini kita takut kehilangan teman ataupun pacar kita. Kenapa? Karena long distance mungkin, atau mungkin karena kita tidak bisa berkunjung, atau kita selalu telat bangun karena kita harus online, tidak ada membangunkan, tidak ada lonceng, maka kita ada juga mungkin ketinggalan kuliah dan mungkin kita tidak bisa bekerja maksimal. Itu semuanya menimbulkan kekhawatiran. Tapi percayalah, kalau khawatir itu, saya ulangi lagi, kita akan memindahkan bagaimana permasalahan kita kepada bahu Yesus yang kuat dari bahu kita yang sangat lemah. Nah, tawaran ini sangat indah. Tinggal bagaimana kita, maukah kita melakukannya sehingga beban kita menjadi ringan dan bersama dengan Tuhan mata rohani kita, bukan saja mata jasmani kita bisa melihat, memandang, fokus kepada Tuhan saja. Dan kita tahu di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ketiga proses ini akan menjadikan kita tangguh. Tinggal kita percaya kepada Tuhan, bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dengan tiap hari bersekutu dengan Dia di dalam firman Tuhan. Dan pengharapan itu akan seperti kita lihat di dalam nats kita yang pertama tadi, bahwa di dalam pengharapan kita bisa melepaskan diri dari putus asa dan juga jangan sempat ya menjadi bunuh diri. Karena kita ini berharga, kita ini sudah diciptakan Tuhan segambar dengan Dia dan kita sangat berharga. Jangan pernah kita mengakhiri hidup kita hanya karena masalah. Karena masalah itu jauh lebih besar Allah, dan Allah sanggup untuk menyelesaikannya. Kita berpengharapan, ketika kita berserah kepada Yesus, maka akan ada pengharapan. Pengharapan dalam Tuhan pasti tidak akan mengecewakan. Sehebat apapun kita, kekuatan kita pasti terbatas, tangan kita terbatas, tangan orang tua kita terbatas untuk melindungi kita, terbatas menolong persoalan kita. Tetapi tangan Tuhan tidak ada batasnya, Dia hanya sejauh doa. Jadi permata yang kami kasihi di dalam COVID-19 ini, marilah kita tetap bertekun di dalam doa dan juga tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sebagai penutup di dalam renungan kita ini, ada beberapa yang sudah kami ringkas di sini. Yang pertama adalah menjalani hidup ibarat merangkai kepingan pasal. Kepingan pasal itu dinamika hidup, tidak akan sukacita terus dan tidak akan duka cita terus. Ini ketika kita berhasil merangkainya, maka menjadikan hidup kita indah. Apa yang kita inginkan, seperti si Hope tadi, dia senang sekali ada boneka panda yang mungil, yang lucu, dan itu akan dicapainya, itu akan terjadi ketika dia menurut kepada Yesus, kepada ibunya. Dan sekarang kita menurut, maka kita harus fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah kita. Karena masalah kita secara duniawi pasti sulit. Tetapi ketika kita fokus kepada Yesus, kepada Tuhan, maka permasalahan kita akan indah. Ingat tadi bahwa di dalam pertempuran Nabi Elisa, maka kita lihat Gehazi bukakan mata rohaninya, melihat bahwa tentara malaikat Tuhan jauh lebih besar dan memenangkan dia. Tuhan tidak pernah memberikan ujian melampaui batas kemampuan kita sebagai manusia. Itu tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Di tengah badai COVID-19 ini, kita memandang kebaikan Tuhan, maka banyak hal yang dapat kita ambil maknanya. Misalnya kedekatan
mempersiapkan keluarga, banyak istirahat, menggali profesi kita masing-masing, berlatih mandiri, dan lain-lain. Baiklah, untuk itu kami berharap untuk semua permata tetap semangat, jaga kesehatan, menuruti apa perintah daripada pemerintah kita, agar kita juga berkontribusi untuk bisa melepaskan negara kita dari COVID-19 ini. Yesus akan memimpin kita di dalam iman menuju kesempurnaan. Dan ingat, di dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, rancangan Tuhan tidak pernah rancangan buruk, pasti rancangan damai sejahtera, hari depan penuh harapan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara tentang firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang memeteraikan di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, anak-anak kami permata, baik yang dengan orang tuanya di Lampung ini dan juga untuk orang tuanya yang tidak berada dengan mereka. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menjagai mereka semua dan memampukan mereka boleh melakukan firman Tuhan yang telah mereka dengar, dan hanya bisa dan mengandalkan Tuhan di dalam mengatasi berbagai masalah-masalah di dalam kehidupannya. Kami yakin dan percaya Bapak bahwa anak-anak kami permata ini semakin hari semakin dikuatkan dan matanya hanya terfokus kepada Tuhan semata. Terima kasih Bapak, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan mengucap syukur. Amin. Oke, aku sapa sekali lagi. Shalom Permata. Terberkati dengan firman Tuhan hari ini. Oke, jadi dari firman Tuhan tadi dikatakan bahwa kita harus menghargai hidup kita seberat apapun dan sekecewa apapun kadang kita sama Tuhan. Nah, dari menghargai hidup itu, teman-teman Permata sekalian diajak untuk mensyukuri hidup kita, mencintai keluarga kita, dan tutus ate adina sekolah, kuliah, tutus ate adi redahin. Maka dari itu kita mau angkat pujian kita, doa ya bes. Masuk ke doa syafaat kita mau ambil sikap berdoa kita mau fokuskan hati kita buat Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia, buat penyertaan, dan buat berkat yang boleh kami terima daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sekarang berada di penghujung PA kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan Tuhan Yesus. Biarlah kiranya firman Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dan kami menjadi anak-anak permata yang bisa lebih menghargai hidup kami lagi Tuhan. Bersyukur untuk setiap apa yang boleh Tuhan kasih buat kami, mencintai keluarga kami lebih dalam Tuhan, bersyukur atas sekolah kami Tuhan, dan bersyukur atas pekerjaan yang Tuhan kasih buat kami Tuhan Yesus.
Tuhan. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kehidupan mereka. Berikan mereka rezeki yang murah Tuhan Yesus, berikan kesehatan yang datangnya hanya daripada Tuhan saja, dan berikan umur yang panjang Tuhan Yesus, supaya dapat memberikan kebutuhan kami, melengkapi setiap kebutuhan kami secukupnya Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa buat Permata yang sudah bekerja Tuhan. Biarlah kiranya teman-teman Permata yang sudah bekerja lebih mencintai setiap pekerjaannya Tuhan Yesus, lebih menghargai setiap pekerjaan apa yang ada padanya Tuhan Yesus, dan mensyukuri setiap pekerjaan yang boleh ada padanya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Permata yang sedang kuliah dan sekolah Tuhan Yesus. Engkau selalu memberkati studi teman-teman Permata Tuhan Yesus. Berkati pembelajaran yang dipelajari Tuhan Yesus, supaya ilmu yang dia dapat Tuhan berguna untuk masa depan nanti Tuhan, dan anak-anak Permata Tuhan bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia Tuhan Yesus. Begitu juga dengan teman-teman Permata kami ya Tuhan, yang saat ini sedang menyusun skripsi Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau selalu menyertai kehidupan mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan di saat mereka lemah Tuhan, topang mereka di saat mereka hampir terjatuh Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Permata kami yang sedang mencari jodoh atau merindukan jodoh Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, jodoh teman-teman Permata sudah ada di tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus, waktu Tuhan adalah waktu yang terindah dan waktu yang terbaik untuk kami Tuhan. Jadi kami percaya Tuhan, Tuhan sudah siapkan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang terbaik untuk kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, melalui nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman Permata, demikianlah PA kita pada hari ini. Sampai bertemu di PA selanjutnya.